Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita tentang penyambung huruf. Kita mulai dari 3 huruf alif, ba, ya, ta, sa, ja, ha, kha. Itu huruf yang rasmnya sama. Nah, kalau alif itu dia cuma ada di awal dengan di akhir ya. Di akhir. Seperti yang saya sudah pelajari, yang kita pelajari pertama, kalau dari awal ya berdiri sendiri itu dari atas ke bawah. Kalau dia di tengah atau di akhir dia dari bawah ke atas, seperti itu ya. Jadi mudah saja. Nah, ini contohnya, kita latihan seperti itu. Kemudian yang kedua, huruf bata dan sa. Huruf bata dan sa bagaimana di awal, di tengah dan akhir. Nah, kalau ba itu kalau di awal ada yang seperti ini, ada yang seperti ini langsung, ada yang juga dibuat seperti ini, ada juga yang dibuat seperti ini. Nah, tergantung penggunaannya. Nah, kalau ini biasa digunakan untuk di awal ya. Yang ini digunakan untuk di awal, misalnya kata bismi. Ya, bismi. Ya. Kalau ini misalnya digunakan ya untuk yang di tengah. Misalnya bukan di tengah ini ya, tapi di tengah kalimat. Misalnya illa billah ya, illa billah. Jadi illa kemudian bi itu jangan lagi dibikin seperti itu ya, jangan lagi dibikin seperti ini ya, tapi langsung illa kemudian billahnya gitu. Jadi illa kemudian billah. Jadi seperti itu. Jangan lagi dipakai yang begini. Tidak. Langsung lurus saja pakai yang kedua ini. Itu kalau misalnya berada di tengah-tengah, ya, di tengah kalimat, tapi dia berada di awal tulisan, di awal huruf. Ya, dipahami ya. Nah, kalau ini dipakai untuk huruf, ya, mau di awal, dia untuk huruf yang setelahnya huruf mim atau huruf ja, ha atau kho, atau huruf huruf-huruf yang menggunakan tulisan ya yang harus disambung kayak lengkungan seperti itu. Ya, contoh misalnya summa. Jadi summa itu kita tulis begini ya. Summa kemudian mim. Ya. Mim. Saya ulangi lagi. Gini. Summa. Jadi itu summa. Ya. Jadi tidak, itu pasangannya pasti mim. Misalnya juga baha. Ya, ba dengan ha. Ya. Jadi kita tulis ba kemudian ha. Jadi ini nah misalnya na dengan ha. Ya, jadi ini untuk awalnya. Ya. Tapi tidak dipakai untuk misalnya sambungannya huruf ya, tidak, ya. Misalnya ya kita bikin begini. Ya, tidak seperti itu. Nah, tidak ada seperti itu. Baik, jadi sambungannya untuk huruf ini, huruf-huruf ja, ha, kha, kemudian huruf mim, ya, kemudian huruf mim. Nah, kalau yang ini, ya, yang ini biasa dipakai untuk huruf-huruf tertentu. Misalnya huruf bihi. Ya, kalau kita tulis bihi, bisa kita tulis seperti ini bihi. Bihi itu seperti ini bisa. Tapi karena dia bisa pakai cara simpel dengan ini, maka kita bisa tulis bihi itu seperti ini. Seperti itu. Itu dihukumi ha. Ya, bihi. Atau misalnya kita tulis huruf nun, maka tulisannya bukan begini. Nah, yang membedakan kalau kita bikin seperti ini dihukumi seperti huruf, ya, huruf sa. Huruf sa. Tapi huruf ba yang di terakhir itu, kalau misalnya kita mau bikin nun, ba dengan nun misalnya, maka diangkat seperti ini. Ya, kemudian dikembalikan, kemudian dia nun. Seperti itu. Nun. Seperti itu ya. Jadi jangan dikasih lurus. Nah, misalnya saya tulis
perbedaannya misalnya sa. Nah, sa itu langsung begitu. Sa. Tapi kalau saya tulis begini, saya angkat. Nah, itu nun, sa dengan nun. Ya, jadi ini sambungan huruf batasa dan seterusnya. Ini kalau di awal, ya, kalau di awal. Ya, jadi contoh ini saja, dicontohi ini saja. Kemudian kalau di terakhir, di tengah, nah kalau di tengah dia garisnya cuma begitu saja, ya. Kalau di tengah hanya seperti ini, ya, hanya seperti ini, ya. Jadi jangan diangkat, ya, jangan diangkat. Kalau di tengah, kalau di tengah. Baik, kemudian ya bata, kemudian sa, kemudian nanti sebentar saya contohkan. Kemudian yang terakhir, bagaimana yang di terakhir? Di terakhir semuanya berekor, ya. Misalnya ini di tengah, kemudian di terakhir. Selalu begitu, ya. Selalu berekor. Ya, jadi ba dengan ta misalnya. Ba dengan sa. Ya, kemudian sa dengan ba. Jadi berekor seperti itu, ya. Nah, misalnya contoh, kita pakai contoh gabungan antara tiga di awal, terakhir, dan di tengah. Ya, seperti dalam kalimat bintun. Jadi ba ta ba nun ta, ba nun ta, bintun. Ya, misalnya bintun. Binti, ya, misalnya binti. Kemudian juga Zainab, misalnya kita menulis Zainab, kata Zainab. Ini za, kemudian ya, nun, ba. Ya. Zainabun. Ya, Zainab. Jadi seperti itu. Jadi ini di awal, di tengah, di terakhir. Nah, kenapa seperti ini? Nah, kenapa dipakai ini? Kembali lagi ke yang sana. Ya, kembali ke yang sana. Kalau dia misalnya diawali oleh huruf itu, maka jangan pakai yang begini. Jangan pakai yang begini. Kalau misalnya dipakai diawali huruf ini. Jadi misalnya kalau tulis saya Zainabun, za, kemudian jangan pakai yang begini lagi. Ya, karena ini yang ada ekor begitu itu dipakai untuk kalimat paling awal. Ya, jangan jangan Zainabun seperti ini. Jadi dihitung ini satu kata yang baru. Ya. Jadi bukan dihitung juga, tapi penulisannya seperti itu. Jadi kalau Zainab itu seperti itu. Ya. Baik. Jadi contoh yang nanti kita latihankan, ya, contohnya saja bintun, ya. Bintun. Jadi ini saja. Ya. Baik, nanti saya akan kirimkan yang mau dilatihankan. Kemudian yang berikutnya jaha dan kho. Ya, jaha dan kho. Nah, kalau disendiri kan seperti ini, ya. Jaha dan kho. Kalau jaha dan kho di awalnya itu pakai kepala yang seperti ini, ya. Ada dua kepalanya, ya, ada tiga, ya. Ini kalau di awal. Tapi di awal di sini maksudnya itu untuk huruf yang menyambung huruf mim, atau huruf ya, atau huruf jaha kho yang lainnya, ya. Kayak misalnya saya tulis jama, maka ditulis begini, ja, kemudian mim, jama. Pakai yang begini, ya. Ya, misalnya juga jaya, ya, ya, jaya. Kemudian misalnya saya tulis misalnya jaha, ya, pakai seperti ini, ja, kemudian begini, ha, ya, ja dengan ha. Jadi jangan dipakai yang kepala yang lain. Ya, jadi khusus mim, ya, dan ja. Ya, contoh misalnya ar-Rahman. Ya, dalam kata ar-Rahman, alif, kemudian ro-nya, ya. Nah, itu dipakai yang begini, ro, karena bertemu dengan mim. Rahman.
gitu. Dipakai yang begini. Nah, adapun yang tulisannya yang di awal seperti ini, ya. Di awal tulisannya seperti itu. Nah, kalau di awalnya seperti ini, maka kita ini digunakan untuk selain yang tadi, misalnya Jawa, pakai ini, ya Jawa, ya. Jangan dipakai huruf yang begini, misalnya Jawa kita pakai yang begini, ya jangan pakai begitu. Ini nanti dihukumi huruf short atau yang lainnya, ya. Jadi selain dari huruf yang 3 tadi, yang model tadi, itu pakai yang begini, ya. Kalau mau suka gampang juga, kalau dari kanan ya garis seperti itu. Tapi begitu lebih bagus, ya. Nah, kalau di terakhir bagaimana? Kalau di tengah, nah kalau di tengah dia punya lingkaran seperti ini, punya model yang kita sudah pelajari. Misalnya ja dengan ha, jahaba misalnya. Ja karena bertemu dengan karena bertemu dengan ha, maka ja-nya begini di awal. Ja, kemudian ha, kemudian ba. Ba. Ja, ha, ba. Ya, paham ya? Ini hanya yang di tengah ini seperti ini. Ya. Tengah. Ini yang di awalnya seperti ini. Kenapa di awal seperti ini? Karena tulisan ja-nya seperti ini. Ya, seandainya dia tulis janaba misalnya, ja begini, baru ditulis nun, na, ba. Jadi tidak bagus. Janaba. Harusnya janaba begitu. Ja, na, ba. Begitu. Jadi kenapa ditulis bulat begini? Karena sambungannya huruf H. Ya. Jadi hanya di tengah seperti itu. Ha, ja, ha, kho, ja, ha, kho sama. Saya tulis juga dakhola. Ya. Oh, kalau dakhola danya terpisah. Contohnya seperti apa ya? Ya, syakhsun, ya misalnya syakhsun, ya seperti ini, kemudian diangkat ke atas, syakhsun, ya ini huruf kho, syakh, kemudian sun, seperti itu, jadi huruf kho. Baik, ini yang di tengah ya. Kalau yang di terakhir, ya mohon maaf terlalu panjang. Kalau yang di terakhir dia itu pakai selalu diakhiri dengan sesuatu yang ya yang seperti saya bilang seperti ini yang pertama. Misalnya kita tulis bataha atau fataha. Jadi ya fa, kemudian ini fa, kemudian ta langsung ke atas. Kenapa begitu? Karena huruf h-nya yang kita akan sambung. Jadi fataha. Ya, jadi jangan begini. Jangan fa, ta, kemudian hanya kita bikin bagaimana? Ya, tidak bisa ha seperti ini. Ini ain ini atau ain dan goin. Ya, jadi harus dinaikkan seperti itu. Harus dinaikkan sekali. Kalau misalnya dia bertemu dengan bata, saya atau na. Ya, kalau misalnya dengan mim, ya misalnya dengan mim, famaha misalnya, fa. Ya, kemudian garis ke bawah gini, mim, kemudian ha. Jadi fama dan ha, fama dan ha. Jadi seperti itu. Kalau misalnya fakaha, ya fakaha misalnya. Jadi ini fa, kemudian ka, kemudian disambung seperti ini, ya. Ha, fa, ka, ha. Seperti itu. Ini huruf K ini. K ini 1, 2, 3. Kan K seperti ini. K. Cuman ini ditaruh di tengah. Begitu. Kalau falaha, ya falaha. Fa, kemudian ke atas la, kemudian langsung ke sini. Ha. Ya, jadi lamnya itu. Kalau dipakai begini fakaha, kalau begini falah. Ya.
Baik. Baik, ini di terakhir ya. Jadi kalau misalnya satu ja, ha dan kho berurutan, misalnya seperti ini. Ini ja di awal, kemudian di tengah, kemudian di terakhir. Terakhir ada ekornya. Ja, ha dan kho. Ya, ja, ha dan kho. Seperti itu. Ya. Baik, yang kita latihankan seperti apa? Baik, kita akan latihan untuk huruf alif. Ya, jadi hanya dua ini saja. Garis dari atas, kemudian begini. Ya. Alif. Nah, ini tidak cukup 20 saja atau 10 saja. Ya, sudah bisa. Kemudian untuk alif ini ya, untuk bata dan ha itu cuma bintun saja, ya. Bintun, ya, bintun dan zainabun. Bintun dan zainabun. Ya, kalau bintun seperti ini, bin tun, ba, nun, kemudian ta, itu binti. Kalau zainabun, jadi kita tulis za. Nah, bedanya di sini. Zainabun, ya. Atau zainabun bintun. Ya, maaf ya. Zainabun, kemudian bintun. Zainabun bintun. Ya, itu kita latihan akan. Nah, kemudian kalau yang huruf ja, ha, kho, ya mudah saja. Ya, kita latihan ja dan ha dan kho. Nah, ini agak panjang. Nah, saya sudah bilang. Kalau kita melatih garis, maka huruf terakhir, misalnya huruf H terakhir, dia harus berada pada setengah dari perutnya. Jadi kalau kita mau tulis H, harus tengahnya di situ, pas di garis ini. Kemudian ini baru ekornya. Maka kalau kita mau tulis ja, ha dan kho, kita harus pikirkan di mana tempat kho yang terakhir. Jadi kita harus mulai dari atas. Ya, ja, ha, kho. Ya, jadi seperti itu, ja, ha dan kho. Nah, kalau pertanyaan Ustaz, apakah tidak terlalu panjang ke atas? Memang tidak, justru rik'a itu di bawahnya rata. Ya, misalnya abata saja ha kho, a ba ta sa, kemudian ja ha kho nya kita mulai dari sini, ja ha kho, ja ha kho, ba ta sa, seperti itu. Yang pasti ini rata. Ya, rata. Baik, jadi itu saja ja, ha, kho yang dilatihankan. Dimulai dari atas memang. Ja, ha, kho. Titiknya bisa di situ, bisa di situ. Yang pasti dia lurus. Baik. Barakallahu fikum. Ini yang kita latihankan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.